Sepanjang perjalanan kami tuh nggak ada henti-hentinya untuk menyebut kalimat Masya Allah karena memang pemandangannya tuh bagus banget, indah dan sesejuk ini. Untuk perjalanan kami mulai dari Gua Bunda Maria yang terletak di Sukorejo dan sampai Sukorejo bagian atas ini kami kaget banget karena banyak motor dan truk-truk berjejeran, bahkan ada mobil polisi juga. Aku kira hari ini bakalan ada razia karena hari ini hari Minggu. Ternyata di sini ada mobil truk yang terguling dan mobil ini tuh memuat pasir, guys. Ya karena memang jalanan di sini tuh sangat ekstrim. Jujur li aku sendiri tuh nggak berani kalau lewat sini tuh naik motor sendirian. Apalagi kalau naik bus, bener-bener rasanya tuh berdek banget karena memang jalannya tuh berkelok dan nanjak banget. Dan ujung-ujung ini kita udah sampai di bundaran Sukorejo. Sampai bundaran Sukorejo ini kita ambil jalur kiri, guys, dan lurus terus. Jadi ceritanya kami tuh berangkat dari rumah jam 6 pagi. Istilahnya kita ini mau ngoyak waktu, guys, soalnya kita tuh tahu banget kalau habis duhur, pokoknya sekitar jam 12 siang tuh pasti kalau daerah atas itu pasti hujan. Jadi untuk kalian semua yang ingin nanjak, dipastikan kalau nggak mau kena hujan, kesananya itu pagi hari. Udah sekitaran 1 jaman kita perjalanan, di sini mau isi bensin dulu dan mau istirahat, guys. Karena ternyata sampai sini tuh kabutnya turun. Dan memang kebetulan banget kita tuh dari rumah tadi belum sempat untuk sarapan. Dan kita tuh sarapan soto di pasar Ngadirejo, guys. Di sini tuh cuaca udah mulai dingin dan kabut pun turun. Cocok banget kalau sarapannya tuh pakai soto yang seger-seger dan anget-anget. Dan ternyata soto khas Ngadirejo itu ada perkedelnya, guys. Unik banget, baru tahu ada soto ayam yang isiannya perkedel. Dan menu makanan di pasar ini tuh murah-murah banget, guys. Soto ayam porsinya banyak segini tuh harganya cuma 10.000. Jadi bocilku ini dari rumah sepanjang jalanan tuh tidur karena pada biasanya dia tuh kalau bangun tuh jam 7 pagi, guys. Dan ini mau aku bangunin dulu untuk sarapan. Dan setelah sarapan cuaca juga udah mulai cerah, kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya. Dan gak berasa ternyata kita udah sampai di Desa Bansari, guys. Yang mana di Desa Bansari ini terkenal banget sama wisatanya. BTW wisata Desa Bansari yaitu wisata Embung Bansari, guys. Oh iya, guys, sampai sini tuh kita mau putar balik karena kita tuh salah jalan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa aja naik ke sini, guys, tapi di sini tuh jalanannya lewat dalam dan kesannya itu muter-muter, akhirnya kita putar balik. Jadi kita lewatnya jalan Paraan, guys, yang jalan raya. Nah, ini kita udah sampai di lapangan Paraan yang super luas dan super indah sekali. Kalau udah sampai di Desa Paraan itu udaranya sejuk sekali, guys, dingin pol. Bahkan gunung-gunung yang ada di atas itu terlihat jelas di sini. Untuk di Desa Paraan ini tuh kita jalannya tuh masih naik turun, guys. Dan akhirnya kita keluar dari jalanan kecil dan masuk ke jalan raya. Jadi kita melewati Desa Keledung. Dan untuk perjalanan dari rumah sampai sini kita butuh waktu 2 jam. Itu pun udah termasuk istirahat sarapan tadi pagi. Tapi itu semua tergantung kecepatan naik motornya ya, guys. Karena Pak Su sendiri tuh naik motornya super ngebut sekali karena dia tuh udah hafal jalanan sini. BTW sebenarnya kami tuh udah bolak-balik di wisata ini. Tapi dulu, guys, akan tetapi terakhir kita kesini tuh tahun 2019-an. Dan setelah 6 tahunan kami ingin kesini lagi karena memang view-nya tuh sekarang udah beda banget, guys, nggak kayak zaman dulu. Dan itu, guys, gunungnya udah terlihat banget jelas di sana. Oh iya, guys, dari tadi ngoceh mulu sampai aku lupa kita mau kemana. Ya bener banget, guys, kita mau pergi ke wisata Posong yang ada di Temanggung. Karena video ini udah terlalu panjang, kalau begitu sampai jumpa di next video. Bye bye.